Loh enggak, serius, itu tadi bukan manusia. Kita itu tadi ada di alam jin. Itu tadi desa gaib toh, itu bukan desa manusia. Sampai pada suatu ketika, di zaman-zaman para wali itu ada salah satu santri yang ditugaskan untuk dakwah ke sana. Dan sampai pada akhirnya, seluruh koloni mereka ini akhirnya memutuskan masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal dan kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita kali ini teman-teman, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Anto. Anto ini asalnya dari Jawa Tengah dan dia cerita tentang pengalaman mistis yang pernah dialami Anto di sekitaran tahun 2015. Nah, sebelum kita menuju ke ceritanya itu, kita mundur ke sekitaran tahun 2007. Di tahun 2007 itu Anto memutuskan untuk kuliah di Jakarta. Dan dari sanalah setelah dia kuliah, kemudian dia kenal dengan seorang perempuan yang namanya Dian. Nah, setelah lulus kuliah, Anto menikah dengan Dian dan akhirnya mereka tinggal di Jakarta. Jadi pada saat itu Dian akhirnya diterima di sebuah bank swasta yang ada di sana. Dan setelah 1 tahun menikah, Anto ini disuruh mertuanya untuk tinggal di sebuah rumah di Bilangan Jakarta Timur. Nah, rumah ini adalah rumah mertuanya yang sudah lama sekali nggak ditempati. Jadi karena Dian ini 2 bersaudara, dia masih punya adik perempuan yang waktu itu masih duduk di bangku sekolah. Dan rumah ini memang nggak ada yang nempati karena mertuanya sudah punya rumah sendiri di daerah Jakarta Selatan. Jadi dari sinilah akhirnya Anto dan Dian disuruh untuk menempati rumah tersebut. Nah, di awal-awal pernikahannya itu nggak pernah ada masalah-masalah yang serius. Aktivitas mereka dari pagi berangkat kerja dan ketika sore hari pulang kembali ke rumah. Jadi Anto ini adalah sopir pribadi waktu itu. Nah, sempat sekitar 3 tahun pernikahan mereka, Dian ini sempat menyinggung soal pekerjaan Anto. Yang awalnya Anto sendiri merasa ketika di awal-awal pernikahan, Dian ini sebenarnya sama sekali nggak pernah mempermasalahkan pekerjaannya Anto. Tapi ketika 3 tahun berjalan pernikahan mereka dan mereka belum dikaruniai anak, mulailah muncul perselisihan. Jadi Dian ini seringkali menyinggung soal pekerjaan Anto. Nah, yang ada dalam pikiran Dian, Anto ini kan sarjana. Kenapa tidak memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik? Kenapa dia memilih supir pribadi? Nah, sebenarnya Anto sendiri ini punya alasan. Dia itu jadi supir pribadi karena yang disupiri ini adalah
mantan dosennya dulu. Nah, Anto itu merasa cocok dengan orang tersebut dan dia merasa ketika berangkat kerja dan ketika dia menjadi sopir itu dia juga belajar banyak kepada mantan dosennya itu. Tapi dari sini Dian itu nggak terima. Dian memikirkan masa depan Anto yang dia ini harus bekerja di tempat yang memberikan karir yang panjang. Jadi akhirnya seringlah mereka itu bertengkar dan sampai suatu ketika, singkatnya, dalam rumah tangga mereka itu sering mengalami permasalahan dan Dian ini sering sekali pulang malam hari. Ketika Anto tanya ke Dian, alasan Dian selalu ada lemburan di tempat kerjanya. Dari situ Anto coba memahami karena bagaimanapun juga Dian ini kerjanya di bank. Biasanya orang bank itu setiap kali akhir bulan selalu pulang malam. Tapi ternyata kebiasaan Dian pulang malam itu nggak hanya pada waktu akhir bulan, tapi sering sekali seperti itu. Nah, suatu ketika Dian ini main ke rumah, dan waktu itu Dian ngajak teman-teman kantornya. Ada sekitar 6 orang, dan 3 orang diantaranya itu laki-laki. Jadi begitu ada di rumah ini, Anto kebetulan waktu itu ada di rumah. Awalnya Anto ini nggak curiga, meskipun waktu itu ada teman Dian yang laki-laki. Jadi mereka makan-makan di sana, Anto pun juga sempat menemani sebentar. Dan beberapa hari setelah itu, datang lagi teman-teman Dian. Masih orang-orang yang sama. 3 diantaranya cowok-cowok. Dan selang sekitar 2 minggu, Dian ini mulai ngajak hanya beberapa teman. Jadi hanya 1 orang teman cewek dan 1 orang teman cowok. Sampai pada akhirnya, Anto ini mencium gelagat buruk dari Dian. Karena dari sikap Dian pada salah satu cowok yang ada di sana ini terlihat beda. Nah, Anto itu sempat ada pikiran buruk. Masa iya istriku ini suka sama cowok ini? Karena dari gelagatnya itu kelihatan. Pada saat cowok ini main ke rumah, Anto itu bisa melihat gelagat Dian itu agak beda memperlakukan si cowok ini. Nah, akhirnya barulah setelah hal itu, si cowok ini sering datang menjemput Dian ke rumah. Ya waktu itu Anto sendiri ini bisa memaklumi karena di akhir-akhir bulan itu Anto selalu berangkat di pagi hari bahkan setelah subuh. Setelah subuh Anto sudah berangkat untuk menjemput bosnya karena bosnya harus menuju keluar kota. Dan disinilah alasan Dian ngomong ke Anto bahwa waktu itu dia harus dijemput temannya. Ternyata barulah Anto ini sadar yang selama ini menjemput Dian ke rumah adalah cowoknya itu. Jadi Anto baru tahu bahwa Dian ini sudah menjalin hubungan dengan cowok ini yang sama-sama mereka kerja di bank. Nah anehnya, setiap kali Anto itu datang ke rumah, Anto itu selalu nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi seolah-olah mulutnya terkunci, padahal yang ada di pikirannya itu penuh. Jadi pada saat di rumah sebenarnya Anto itu pengen ngomong 4 mata dengan Dian, pengen menyelesaikan masalah ini, tapi setiap kali masuk rumah, Anto itu seolah mulutnya terkunci, dia nggak bisa ngomong apapun. Nah, hal itu berjalan sampai sekitar 2 bulanan. Jadi lama-lama, Dian ini semakin berani. Yang awalnya si cowok ini cuma menjemput di depan rumah, pada akhirnya Dian ini berani memasukkan cowok tersebut ke dalam rumah, bahkan waktu itu Anto ada di dalam rumah. Nah, anehnya sekali lagi, yang ada dalam pikiran Anto ini tahu bahwa waktu itu Dian ini ngajak cowok, ngajak laki-laki lain, dan ngajak masuk ke dalam rumahnya. Tapi anehnya Anto itu nggak bisa melawan, Anto nggak bisa berontak dan nggak bisa menasihati istrinya. Jadi lama-kelamaan, Anto ini juga berpikir kok ada yang aneh sama diriku. Jadi sama sekali bukan karakter Anto yang seperti itu. Nah, ketika Anto ini berangkat kerja, persis setelah dia ini keluar dari rumah, dia langsung ingat lagi kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Dian ini. Jadi ketika ada di luar rumah, Anto ini bisa berpikir logis. Nah, jadi hari itu dia sudah punya rencana sore harinya dia akan ngomong dengan istrinya. Nah, pas sore hari Anto ini pulang ke rumah, begitu dia masuk rumah, lagi-lagi yang dirasakan Anto seperti itu. Nggak tahu, seolah ada masalah dengan kejiwaan Anto. Dia masih belum paham bahwa ketika dia masuk rumah itu dia nggak bisa ngomong apapun. Jadi Anto waktu itu nggak paham bahwa selama itu Anto ini sudah didukunkan. Dia sudah dalam pengaruh sihir. Nah, suatu ketika Anto ini sudah benar-benar bingung.
dia akhirnya membuka hal ini ke mantan dosennya, ke bosnya itu. Dalam sebuah perjalanan menuju keluar kota, Anto sudah nggak bisa lagi menahan, dia pun ngomong ke bosnya itu. Dia ceritakan semualah masalahnya. Dia ngajak Anto ini untuk makan dulu. Nah, pada saat makan inilah, si bosnya ini ngomong ke Anto, "Mas, kamu itu cowok. Dan saya sendiri juga tahu, saya sendiri juga kenal Dian, sama-sama dulu itu mahasiswa saya, kamu juga mahasiswa saya. Saya nggak membela satu atau saya nggak membela yang lain. Kalau dalam kasus ini, kamu sebagai laki-laki harus tegas. Jadi saran saya, sudahlah ceraikan aja Dian, karena dia sudah kurang ajar, dia sudah menjalin hubungan dengan cowok lain, apalagi dia sampai memasukkan laki-laki lain ke rumah. Ini benar-benar kurang ajar. Jadi saran saya, sudahlah ceraikan." Waktu mendengar kata-kata dari bosnya itu, sebenarnya Anto ini juga agak kaget. Dia bahkan nggak memikirkan hal itu, karena Anto sendiri nggak menginginkan keluarganya itu berantakan, apalagi dia sampai menceraikan istrinya. Dia sama sekali nggak berpikir tentang hal itu. Tapi pada saat bosnya ngomong seperti itu, apalagi beliau ini adalah orang yang dihormati Anto. Selain itu juga, Anto itu mengagumi bosnya itu. Jadi mulailah Anto ini berpikir. Nah, 2 hari setelah itu, hal yang sama terjadi lagi. Waktu itu Anto sudah ada di rumah sekitar jam 5 sore, dan gak lama setelah itu, Dian ini datang bersama cowoknya itu. Ya, dia masuk seperti biasa. Nah, Anto itu benar-benar kayak orang bodoh, kayak orang linglung, ketika melihat istrinya memasukkan laki-laki lain di rumahnya. Anto gak bisa berontak. Dia langsung masuk kamar. Dan di dalam kamar itu anehnya Anto ini langsung mainan HP. Jadi seolah-olah Anto ini nggak peduli dengan apa yang dilakukan istrinya. Nah, barulah keesokan harinya dia keluar dari rumah, dia cerita lagi ke bosnya. Karena waktu itu bosnya tanya lagi, "Gimana Mas? Sudah ada obrolan apa sama Dian?" Nah, Anto menjawab dengan jujur. Dia bilang ke bosnya itu kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa. Mulailah di sini bosnya itu curiga. "Sebentar Mas, kok kayaknya ada yang aneh ya? Dian itu, istrimu itu jelas-jelas ngajak laki-laki lain masuk ke rumahmu, terus kamu gak ada omongan apapun, gak ada pemberontakan apapun, kamu malah masuk kamar main HP. Itu terjadi seperti itu terus. Kalau Dian bawa cowok, kamu selalu seperti itu." "Iya Pak." "Wah, ini ada yang gak beres loh Mas. Cobalah kamu berpikir. Kamu sekarang bisa mikir nggak?" Nah, Anto ini ketika ada di luar rumah, dia bisa berpikir logis. "Iya Pak, saya tahu. Saya itu memang seharusnya sudah menegur istri saya. Tapi pas saya ada di rumah itu, saya seolah-olah nggak bisa ngomong apa-apa." "Sudahlah, kamu cari orang yang paham tentang hal inilah. Saya kebetulan juga nggak punya orang-orang yang paham seperti hal seperti itu." "Ya sudah Pak, biar nanti saya yang mikir." Nah, berjalannya waktu, Anto ini akhirnya belum sempat untuk mencari orang yang paham tentang hal seperti ini. Jadi akhirnya sampai 1 bulanan, dan waktu itu kebetulan hari Jumat. Pas kebetulan hari Jumat, bosnya ini biasanya ketika perjalanan di hari Jumat, beliau minta mampir di masjid untuk sholat Jumat lebih dulu. Nah, dalam hal ini memang Anto itu jarang sekali untuk ikut-ikutan sholat Jumat. Biasanya dia nunggu di parkiran mobil, dia ngerokok di sana menghabiskan waktu. Dan waktu itu entah kenapa, mungkin karena Anto ini sudah kalut pikirannya, dia banyak sekali masalah di rumah tangganya. Akhirnya di hari itu, di hari Jumat itu, Anto ikut turun dari mobil, dia ikut sholat Jumat. Awalnya bosnya ini juga heran, "Kok tumben kamu tok, tapi ya enggak apa-apa sih, bagus kamu sudah mulai sholat." Akhirnya Anto pun ikut sholat Jumat. Nah, dalam sholat Jumat itu, Anto ini kayak benar-benar orang baru. Kayak benar-benar dia ini baru masuk Islam, karena sudah lama sekali dia nggak ikut sholat Jumat. Bahkan wudhu pun waktu itu Anto mengakui dia sempat noleh ke arah kanan dan kirinya. Dia ngelihat orang-orang yang berwudhu karena dia sudah benar-benar lupa. Nah, setelah mengikuti sholat Jumat itu, bosnya ini ngajak makan siang. Pada saat makan siang ini bosnya tanya lagi, "Gimana Tok, sudah dapat orang yang paham nggak tentang ini? Kalau bisa jangan lama-lama, kamu malah tersiksa nanti." Nah, kayak seolah-olah bosnya ini tahu bahwa Dian ini masih melakukan hal yang seperti itu. Jadi akhirnya dari situ Anto ini terus berpikir,
Dan sampai pada akhirnya sore hari, setelah Anto mengantar bosnya itu pulang, dalam perjalanan menuju ke rumah, Anto ini sudah benar-benar berat. Dia sudah membayangkan kalau di rumah dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain dan hawanya itu selalu panas. Jadi ketika sampai di rumah, Anto ini nggak langsung menginjakkan kaki di rumah, dia akhirnya belok arah menuju ke warung. Di warung inilah dia mikir lagi. Dia harus dapat orang yang paham tentang ini sebelum dia sampai rumah, karena dia nggak mau membiarkan masalah ini terus berlalu. Nah, akhirnya dia berpikir, nggak lama setelah itu dia pun buntu. Dia telepon ibunya yang ada di Jawa Tengah. Dia telepon ibunya, awalnya dia cuma tanya kabar, "Ibu gimana kabarnya, sehat?" "Sehat, Le, gimana?" "Dian gimana?" "Sehat juga." "Alhamdulillah sehat, Bu." Nah, akhirnya pembahasan ini pun mengarah ke arah permasalahannya Anto ini. Jadi waktu itu Anto sudah nggak bisa nahan, dia akhirnya pun nangis pada saat ngomong dengan ibunya di telepon itu. Dan pas waktu Anto ini nangis, ibunya juga curiga, "Loh, kamu itu kenapa, Le, kok nangis? Kalau memang ada masalah apa-apa ngomong ke ibu, kalau memang butuh uang ibu ada simpenan." "Enggak, Bu, bukan itu, Bu." Nah, akhirnya Anto pun membuka permasalahan ini. Dia ceritakan semua yang sudah dilakukan Dian ke Anto. Ibunya benar-benar kaget dan gak terima waktu itu. Beliau manggil bapaknya Anto dan bapaknya Anto ikut-ikutan ngomong. Dan pada malam itu juga orang tua Anto ini bilang ke Anto, "Wes, Le, ibu gak terima kalau kayak gini. Kamu pulang, kamu kembali ke sini dan sesegera mungkin kamu ceraikan Dian itu. Ibu gak terima kamu diperlakukan seperti ini." Karena Anto sudah cerita semuanya. Cerita tentang Dian yang bawa laki-laki lain di rumah dan Anto gak bisa ngapa-ngapain. Dan setelah itu Anton pun nutup telepon. Dia masih melanjutkan ngopi di warung tersebut. Nggak sampai setengah jam, ibunya ini telepon lagi. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Bu." "Ada apa, Bu?" "Ini loh, Le, ibu kepikiran. Ini ibu sama bapak di rumahnya Pak Abbas." Lah, Anto ini ingat Pak Abbas itu dulu guru ngajinya. Nggak tahu usianya sudah berapa Pak Abbas ini. Yang jelas Anto masih ingat bahwa Pak Abbas ini dulunya guru ngajinya. Dan setelah itu Anto langsung kayak nyambung. "Oh ya, Bu, aku mau ngomong sama Pak Abbas." "Ya, ini kamu ngomong sendiri, Le." Dari sini akhirnya Anto cerita tentang permasalahannya itu, termasuk hal-hal ganjil yang dialami Anto. Jadi dia cerita ke Pak Abbas, setiap kali Anto ini sampai rumah, dia menginjakkan kaki di rumah, apa yang mau diomongkan Anto ini seolah-olah terkunci. Dia nggak bisa ngomong apapun dan dia hanya diam menyaksikan perselingkuhan istrinya. "Ya sudah, Le, kamu tenang dulu. Malam ini nanti coba Pak Abbas tirakat ya. Coba ngelihat permasalahanmu ini apa sebenarnya. Besok insya Allah habis subuh, Bapak telepon kamu ya. Pak Abbas telepon kamu." Setelah itu telepon ini ditutup dan singkat cerita Anto ini kembali pulang ke rumah. Waktu Anto menginjakkan kaki di rumah, itu sekitar jam 10 malam dan Dian belum sampai rumah. Nah, Anto sudah nggak peduli lagi dengan hal itu. Ditambah lagi, ketika Anto masuk rumah, dia ini sudah nggak punya pikiran apa-apa. Seolah-olah dia kosong pikirannya. Jadi yang dia lakukan waktu itu, dia cuci tangan, cuci kaki, dan langsung masuk kamar, dia tidur. Bangun-bangun di sekitar jam 6 pagi, dia sudah ngelihat istrinya sudah ada di sana dalam keadaan tidur. Nah, dia ngelihat HP-nya, ternyata banyak sekali telepon masuk. Yang telepon ini nomor tidak dikenal, waktu itu Anto nggak tahu, diteleponlah nomor ini, ternyata ini adalah nomor Pak Abbas. Nah, Anto minta maaf, "Pak Abbas, ngapunten Pak Abbas, saya baru bangun." "Ya wis, nggak apa-apa, Le, nggak apa-apa, Le." "Ini kamu di mana?" "Di rumah, Pak Abbas." "Ya wis, nanti aja kalau kamu pas keluar rumah, Bapak telepon lagi ya." "Oh iya, Pak Abbas." Nah, singkat cerita jam 9 pagi, pada saat Anto ini sudah ada di kantor bosnya itu, Anto coba menghubungi Pak Abbas lagi. Dan barulah di sini Pak Abbas cerita, "Wes gini, Le, nanti kalau kamu pulang, sebelum masuk rumah, kamu wudhu dulu ya. Kamu cari tempat wudhu. Pokoknya yang jelas, kamu harus dalam keadaan suci sebelum masuk rumahmu. Nah, kalau sudah masuk rumah, hal pertama kali yang harus kamu tuju itu, kamu lihat di tiang-tiang pintu atau di palang-palang pintu. Di situ biasanya ada benda-benda yang aneh. Kamu cari di sana, kalau sudah ketemu benda itu, segera mungkin kamu congkel. Kalau sudah kamu lakukan ini, kamu hubungi Bapak lagi ya." "Oh iya, Pak Abbas." "Iya, Pak Abbas."
Nah, seharian itu Anto ini kayak pengen segera pulang ke rumah. Jadi dia sudah nggak sabar. Akhirnya sekitar jam 1 siang, Anto pun izin ke bosnya itu. Dia ceritakan semua bahwa dia sudah menemukan orang yang paham tentang hal ini. Dan setelah bosnya mendapat cerita dari Anto, bosnya pun mengizinkan Anto pulang. Ya wes tok, kamu pulang dulu aja. Akhirnya Anto ini langsung sesegera mungkin pulang. Begitu sampai di rumah, dia lupa. Dia belum dapat wudhu. Akhirnya dia jalan kaki menuju ke musola. Ada musola yang jaraknya sekitar 15 menit dari rumah Anto itu. Ketika sampai musola, dia wudhu lebih dulu dan dia langsung masuk rumah. Memang setelah dia wudhu, ini kondisi Anto itu berbeda, nggak seperti biasa-biasanya. Biasanya dia itu tiba-tiba langsung linglung, langsung blank. Tapi pada hari itu, setelah Anto ini wudhu, dia memang masih linglung, tapi Anto masih bisa fokus. Dia masih ingat apa yang diperintahkan oleh Pak Abbas. Jadi langsunglah setelah itu Anton masuk rumah. Begitu setelah dia buka pintu, dia langsung ngelihat di balik pintu itu. Diteliti dengan sangat seksama sekali, kira-kira ada benda apa di tiang-tiang pintu ini. Nah, setelah dicari di bawah, di samping-samping ini nggak ada. Tapi ada benda yang menonjol, yang terlihat sangat aneh. Letaknya persis ada di atas tiang pintu. Jadi kayak ada kertas. Kertas ini ditumpuk-tumpuk dan kelihatan terpaku di sana. Nah, Anto itu langsung ambil kursi, dia naik ngeliat, ini bungkusan apa? Perasaan pada saat pertama kali dia menempati rumah itu nggak ada bungkusan semacam ini. Apalagi bungkusan ini dipaku. Nah, Anto akhirnya ambil sesuatu untuk mencabut benda ini. Dan setelah dicabut, ternyata ini memang benar. Ini kertas yang ditumpuk-tumpuk dan sengaja dipaku di sana. Dan di situ ketika Anto melihat ada tulisan-tulisan Arab dan juga tulisan-tulisan Jawa yang Anto sendiri sama sekali nggak memahami ini tulisan apa. Dan ketika kertas ini dicium, memang baunya wangi. Dari sini Anto langsung meletakkan benda ini, dia curiga jangan-jangan ada lagi. Jadi di situ ada sekitar 5 pintu. Satu pintu adalah pintu utama di ruang tamu, dan 2 pintu adalah pintu kamar, dan 2 pintu lainnya ada di belakang. 1 pintu menuju ke dapur dan 1 lagi pintu kamar pembantu. Dicek semua, ternyata di setiap pintu itu ada tempelan benda ini. Akhirnya langsunglah sama Anto ini, benda ini pun dicabut dan diletakkan di sana sampai sekitar 5 benda lebih yang dikumpulkan Anto. Setelah itu Anto telepon Pak Abbas lagi. Pak, ini sudah ketemu Pak, bendanya seperti ini dijelaskan semua oleh Anto dan dijelaskan juga ada semacam tulisan-tulisan Arab. Nah, Pak Abbas bilang, Tok jangan salah Tok, itu bukan kutipan-kutipan ayat Quran, itu cuma tulisannya aja, tulisan Arab. Tetap yang melakukan itu dukun, sudah kamu bakar. Jangan khawatir, kamu bakar segera. Setelah semua benda-benda yang aneh ini dibakar oleh Anto, yang Anto lakukan setelah itu, dia kemasi barang-barangnya. Barang-barang yang menurut Anto penting dikemasi semua termasuk baju-bajunya. Dan setelah itu dia menuju ke rumah mertuanya yang ada di Jakarta Selatan. Begitu sampai di sana, mertuanya awalnya juga nggak kaget. Tapi ketika mertuanya ini tanya, loh Dian mana Tok? Barulah di sini Anto menjelaskan, ini Bapak Ibu, Anto mau ngomong hal serius. Ada apa ya Tok? Akhirnya disinilah Anto itu menceritakan semua. Dan kedua orang tua Dian itu shock mendengar kabar ini. Seolah-olah mereka ini nggak percaya. Dan pada akhirnya ibunya ini pun nangis. Ibunya Dian nangis. Setelah ini, kedua orang tua Dian ini pun cerita bahwa sebelum-sebelumnya Dian ini ternyata juga sering bawa cowoknya itu ke rumah orang tuanya. Dan sebenarnya waktu itu bapaknya Dian ini marah-marah betul ke Dian. Karena kenapa dia ini merusak rumah tangganya sendiri sampai bawa cowok ke rumahnya. Jadi dari situlah orang tua Dian sudah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Apapun keputusan yang diambil Anto waktu itu, mereka pun mengikhlaskan. Dan waktu itu, kedua orang tua Dian ini minta maaf betul ke Anto. Maaf ya Tok, maafkan Bapak sama Ibu, nggak bisa didik Dian dengan baik. Saya juga minta maaf Bu, seharusnya saya yang salah. Saya sebagai suami ini nggak bisa mendidik Dian ke arah yang lebih baik. Dari sini saya pamit, saya mohon maaf. Maafkan semua kesalahan saya dari awal sampai sekarang. Untuk urusan perceraian akan diurus secepatnya. Setelah itu Anto pun pamit. Malam itu juga dia menuju ke rumah bosnya. Nah,
Ke bosnya ini Antok pamit juga, dia berhenti untuk kerja di sana. Dia pengen pulang, dia pengen menenangkan diri. Bosnya pun juga nggak bisa berkata-kata apa. Waktu itu masih tengah bulan. Jadi dari situ, bosnya ini langsung transfer ke Antok. Tok, ini gajimu sudah tak transfer untuk bulan ini. Terus nah, itu ada tambahan sedikit dari saya. Mudah-mudahan bisa berguna. Sorry Tok, nggak ada pesangon-pesangonan. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Saya terima semua Pak. Di sini Antok mengungkapkan terima kasih ke bosnya itu dan dia pun pamit. Sempat waktu itu bosnya ini nangis ngelihat kepergian Antok waktu itu. Mungkin karena bosnya waktu itu kasihan karena ngelihat Antok pada saat itu sedang dirundung masalah. Setelah itu Antok langsung pulang menuju ke Jawa Tengah dan singkat cerita sekitar jam 4 pagi dia sampai di terminalnya. Dan setelah itu dia menuju ke rumah naik ojek. Begitu sampai di rumah, kedua orang tua Antok ini senang melihat kepulangan Antok. Dan dari situ seharian penuh mereka ini cerita tentang Dian. Nah sore harinya, Pak Abbas ini sengaja datang ke rumah. Antok langsung waktu itu memeluk Pak Abbas. Karena bagaimanapun juga Antok senang Pak Abbas sudah membantu permasalahannya Antok. Dan dari situ Pak Abbas cerita-cerita. Gimana Tok? Dulu kamu itu ngaji masih kecil banget Tok. Kamu sekarang masih ngaji kan? Nah Antok cerita, iya Pak Abbas sudah jarang ngaji. Nah terus rencana ini kamu mau kerja apa di sini? Belum tahu Pak Abbas. Ini mau menenangkan diri dulu lah. Ya wis lah, kalau nanti sudah siap, kamu ikut aku aja. Aku juga butuh sopir, karena kadang-kadang boyokku itu juga kumat Tok, nggak bisa nyetir sendirian kalau jauh-jauh. Kalau kamu berkenan, kamu nganter aku lah. Nah, sekitar 2 minggu kemudian, Antok main ke rumah Pak Abbas. Di sini Antok tanya, Pak Abbas ngapunten Pak Abbas. Pak Abbas ini kerjanya gimana? Saya jadi sopir pribadi itu nganter Pak Abbas kemana? Oh ya gampang kok Tok. Aku ini cuma ngecek barang, kalau barangnya bagus, ya kalau mobilnya cukup tak bawa beberapa bagian, yang nggak cukup nanti dikirimkan lewat ekspedisi. Ya gitu aja, nanti kamu antar aku keluar kota, terus kadang-kadang aku itu juga dimintain orang-orang untuk ceramah. Jadi itu aja, kalau kamu mau ya wis, nanti gajinya kita omongkan. Lah Antok itu merasa karena Pak Abbas ini dulu adalah guru ngajinya, dia sama sekali nggak menginginkan gaji yang banyak-banyak seperti di Jakarta. Yang penting Antok itu bisa mengabdi ke Pak Abbas. Dan pada akhirnya, waktu itu di akhir pekan, Pak Abbas minta tolong Antok untuk diantarkan keluar kota. Diantarlah waktu itu. Jadi sepanjang perjalanan itu, Antok dan Pak Abbas ini cerita-cerita. Cerita tentang kampung, cerita tentang pengalaman Pak Abbas yang waktu itu sering dimintain tolong untuk mengisi ceramah-ceramah agama di banyak tempat. Setelah mengantar Pak Abbas keluar kota itu, mereka kembali pulang ke rumah. 2 hari kemudian, Pak Abbas ngomong lagi ke Antok, Tok, ini ada temanku, rumahnya itu ada di daerah lereng Merapi sana. Nah ini teman baikku Tok, dulu temanku SMP. Ini anaknya kan mau dihitan. Nah ada acara, semacam acara, kayak acara hadro, acara markabanan seperti itulah. Nah di sela-sela itu ada ceramah agamanya. Kamu ikut aku ndak? Bisa nggak ngantar aku? Oh ya Pak Abbas, bisa Pak Abbas. Nah akhirnya waktu itu diantarlah Pak Abbas ini menuju ke rumah temannya itu. Rumahnya ini di pegunungan, melewati desa-desa dan sampai pada akhirnya ketika sampai di tempat itu, acara ini pun berlangsung. Dan Pak Abbas waktu itu mengisi ceramah agama. Nah pulang dari acara ini sekitar jam 5 sore. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Tapi waktu itu mereka ini masih ada di area-area hutan. Dan sampailah pada waktu itu menjelang maghrib, Pak Abbas bilang ke Antok, Tok, cari masjid atau musola ya yang dekat-dekat sambil nunggu maghrib. Ternyata dalam perjalanan itu mereka belum juga menemukan musola atau menemukan masjid. Sedangkan waktu itu sudah maghrib. Nah Antok akhirnya memperlambat laju mobilnya. Dia sambil nengok kanan kiri. Di situ memang ada desa, tapi desa ini sepi. Setelah melewati desa itu, Antok sempat melihat ada seorang bapak-bapak dan satu anak kecil. Si bapak-bapak dan anak kecil ini pakai baju takwo. Dan beliau itu pakai kopiah atau peci warna hitam, pakai sarung. Kayak seolah-olah bapak-bapak ini berjalan menuju ke masjid mau sholat maghrib. Dari situ Antok bilang ke Pak Abbas, Pak itu kayaknya ada orang mau ke masjid. Oh iya, coba ikutin aja, ikutin Tok. Diikutilah pelan-pelan.
Dan orang ini masuk ke dalam satu lompongan rumah. Jadi di situ ada rumah, di tengah-tengah rumah itu ada semacam jalan sempit. Nah, orang ini masuk ke sana. Akhirnya mobil mereka pun dihentikan, Pak Anto dan Pak Abbas turun mengikuti jalannya orang tadi. Begitu mereka masuk ke gang-gang, rumah-rumah yang ada di sana itu sepi, nggak ada orang yang keluar sama sekali. Nah, setelah melewati gang itu, terlihat ada sebuah musola. Musola ini nggak terlalu besar. Nah, orang tadi itu sudah masuk ke sana, dan ada beberapa orang lainnya itu yang juga ikut masuk ke musola sana. Akhirnya Pak Abbas dan Anto menuju ke musola tersebut, mereka berdua wudu dan masuk ke musola ini. Nah, di sana itu nggak ada jamaah perempuan. Semua jamaah laki-laki dan anak-anak laki-laki. Setelah itu, pada saat Pak Abbas dan Anto masuk ke sana, ada satu orang itu yang noleh ke arah Pak Abbas. Mohon maaf, wajahnya itu aneh. Wajahnya bukan seperti manusia pada umumnya. Cenderung lebih agak maju ke depan. Tapi mereka ini pakai busana seperti layaknya manusia. Ada yang pakai baju batik, ada yang pakai sarung, dan semua pakai peci. Nah, ketika satu orang ini melihat ke arah Pak Abbas, tiba-tiba ada orang lain yang juga melihat ke arah Pak Abbas. Sampai pada akhirnya, sampai soft depan itu menengok ke arah belakang. Pak Abbas waktu itu ngerangkul Anto, terus bilang, "Tok, sholat tahiyatul masjid dulu ya. Setelah itu nanti kita ngikuti jamaah yang ada di sini. Kita sholat berjamaah." Anto pun nurut. Dia sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, sementara yang lain yang ada di sana ini dalam posisi duduk. Nggak ada suara apapun, nggak ada suara sholawatan, nggak ada suara puji-pujian. Semuanya hening. Yang ada di sana ini diam. Jadi itu adalah waktu setelah adzan dan menjelang iqomah. Jadi mereka semua hening. Setelah Pak Abbas ini sholat, dan setelah Anto itu sholat tahiyatul masjid, mereka pun duduk dan sempat bersalaman dengan orang-orang yang ada di sampingnya. Nggak lama setelah itu, ada satu orang yang berdiri di depan dan beliau ini mengumandangkan iqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berdiri. Jadi tempat imam ini masih kosong. Pak Abbas ini bingung, tapi beliau cuma diam. Gak lama kemudian, satu persatu dari orang-orang ini melihat ke arah Pak Abbas. Pak Abbas pun bingung. Sampai pada akhirnya jamaah yang ada di depan itu, tangannya itu membentuk seperti ini. Kayak seolah mempersilahkan Pak Abbas itu untuk maju jadi imam. Akhirnya karena Pak Abbas ini adalah tamu di sana, dia berusaha menghormati warga yang ada di sana. Pak Abbas pun maju. Sambil seperti biasa, layaknya orang Jawa, beliau itu agak sungkan. Ngapunten, monggo. Pak Abbas pun akhirnya masuk ke barisan itu, beliau pun akhirnya jadi imam. Nah, setelah sholat maghrib ini selesai, Pak Abbas itu tiba-tiba langsung berdiri dan beliau itu menyampaikan khutbah. Pada saat Pak Abbas ini menyampaikan khutbah, Anto itu terdiam. Nah, yang ada dalam pikiran Anto, ini Pak Abbas ini dimintain ceramah atau gimana? Katanya setelah sholat kita langsung pulang. Kok Pak Abbas ini masih sempet-sempetnya ngisi khotbah? Nah, dalam kesempatan itu Anto pun juga diam. Beliau pun kembali duduk, dan setelah itu ada satu orang yang sepertinya berbincang-bincang dengan Pak Abbas. Karena waktu itu Anto posisinya ada di soft bagian belakang. Jadi Anto nggak bisa mendengar percakapan apa yang terjadi antara Pak Abbas dengan satu orang ini. Setelah itu Pak Abbas pun kembali. Pak Abbas sempat berpamitan dengan orang-orang yang ada di sini. Mereka akhirnya pulang. Pada saat masuk dalam mobil, Anto ini tanya ke Pak Abbas, "Loh, Bapak tadi dimintain tolong khotbah, Pak. Kok Bapak tiba-tiba khotbah?" "Iya, Tok. Nggak enak aku sungkan sama orang-orang yang ada di sana." "Oh, tak kirain Pak Abbas sendiri yang inisiatif." "Enggak, tadi ada orang yang minta tolong untuk isi khutbah sana." "Oh ya sudah, Pak." Nah, pada saat sampai di rumah Pak Abbas, Anto ini memarkirkan mobilnya Pak Abbas, dan setelah itu Anto turun dari mobil. Nah, setelah Anto turun dari mobil, istri Pak Abbas itu sudah membuatkan mereka kopi. Pak Abbas manggil Anto, "Tok, ngopi dulu, Tok." Nah, sambil ngopi inilah Pak Abbas cerita, "Tok, kamu ngerasa ada yang aneh nggak di musola tadi?" "Enggak sih, Pak." "Alah, jujur, kamu ngerasa ada yang aneh nggak?" "Ya, mohon maaf ya, Pak. Tadi itu kok kayaknya wajah orangnya itu loh aneh-aneh." "Ya itu yang tak maksud. Yang aneh seperti itu. Memang wajahnya itu nggak seperti manusia pada umumnya." "Iya, Pak.
Ya mungkin orang-orang yang ada di sana seperti itu. Enggak, kamu keliru toh, itu bukan manusia. Nah, Anto itu kaget. Sampai-sampai waktu itu Anto yang posisi mau minum kopi, dia ini sempat mandek. Dia berhenti. Pak Abbas ini guyon, Pak. Loh enggak, serius, itu tadi bukan manusia. Kita itu tadi ada di alam jin. Itu tadi desa gaib toh, itu bukan desa manusia. Nah, Anto ini langsung diem. Masa iya Pak Abbas ini mungkin nakut-nakuti Anto. Anto tanya lagi, kok Pak Abbas bisa ngomong seperti itu? Lah iya, makanya aku tadi tanya ke kamu, ada yang aneh nggak? Itu tadi bukan kampung manusia, itu sebenarnya tadi hutan. Nah, yang ngomong ini kepala sukunya, yang minta aku khutbah itu tadi kepala sukunya. Dia sendiri yang cerita kalau dia sudah bertempat tinggal lama di sana bersama koloni-koloninya. Dulu mereka itu belum memeluk Islam toh. Dulu mereka nggak punya agama. Sampai pada suatu ketika di zaman-zaman para wali itu ada salah satu santri yang ditugaskan untuk dakwah ke sana. Dan sampai pada akhirnya seluruh koloni mereka ini akhirnya memutuskan masuk Islam. Memang nggak semuanya, ada beberapa yang masih belum punya agama. Nah, termasuk beberapa di antara mereka yang sudah masuk Islam yang tinggal di desa itu. Nah, Anto itu kayak mendengar sebuah dongeng, kayak seolah-olah dia nggak percaya. Akhirnya Pak Abbas ngomong sekali lagi, sudah, kalau kamu nggak percaya, nanti pas mulutan, pas maulud Nabi, kita datang lagi ke sana. Aku pengen khutbah ke sana. Nah, Anto pun dengan senang hati, ya Pak, saya antar Pak, saya juga penasaran. Nah, beberapa minggu setelah itu Anto lupa, karena dari kejadian yang dialami mereka menuju ke hari Maulud Nabi itu masih lama sekali, sekitar 3 bulanan lebih. Barulah setelah 3 bulan itu, Pak Abbas ngomong ke Anto, Tok, ini kita sudah waktunya balik ke desa itu. Desa mana Pak? Ya desa itu, desa yang tak bilang seluruh koloninya masuk Islam. Barulah Anto nyambung. Oh iya Pak, desa gaib itu ya? Iya. Nah, berangkatlah mereka menuju ke sana, dan begitu sampai di desa ini, Anto memperhatikan dengan seksama. Karena Anto tahu bahwa ini adalah desa gaib, diperhatikan dengan seksama sekali. Masa iya desa gaib seperti ini? Kok Anto bisa melihat secara wujud nyata? Desa ini rumah-rumahnya seperti rumah orang biasa, tapi bedanya rumah ini sepi. Kampung ini sepi. Dan yang kedua yang membuat Anto ini heran, nggak ada orang-orang perempuan. Nggak ada perempuan di sana, nggak ada anak-anak perempuan di sana. Yang ada di sana cuma laki-laki dan jarang sekali mereka ini keluar. Nah, menurut Pak Abbas, sebenarnya mereka-mereka ini beraktivitas seperti biasa. Ada yang menganyam bambu, ada yang beraktivitas seperti layaknya seorang petani, tapi hanya saja Anto ini nggak bisa melihat wujudnya. Jadi sebenarnya mereka ini beraktivitas seperti biasa, lalu lalang di samping Anto, tapi Anto nggak bisa melihat. Yang Anto bisa melihat hanyalah desa ini, rumah-rumah mereka dan juga musola yang ada di sana. Tapi ketika Anto ada di musola, Anto bisa melihat wujud-wujud sosok ini. Jadi wujud-wujud ini seperti manusia, tapi wajahnya itu agak aneh. Wajah mereka itu cenderung agak maju ke depan, dan hidung mereka itu cenderung agak naik ke atas. Nah, yang diperhatikan Anto, mata mereka cenderung sipit dan lebih ketarik ke belakang. Dan alis mereka itu nggak beraturan. Dan di antara mereka, rambutnya itu banyak sekali yang agak-agak seperti rontok. Tapi karena waktu itu mereka lebih banyak pakai peci, jadi rambut mereka yang rontok itu nggak seberapa kelihatan. Nah, begitu sampai di musola itu, Anto itu memang ngerasa agak merinding. Mungkin karena Anto tahu bahwa ini adalah desa gaib dan yang tinggal di sana bukanlah manusia, Anto mulai merasa merinding. Nah, begitu masuk ke musola ini, orang-orang itu memperhatikan ke arah Anto dan Pak Abbas. Nah, satu orang itu berdiri menghampiri Pak Abbas dan Anto berpikir, oh mungkin ini kepala sukunya. Pak Abbas pun dipersilakan masuk ke depan dan mereka mulai sholat berjamaah. Setelah sholat ini selesai, Pak Abbas pun mulai berkhutbah. Khutbah ini sekitar 45 menitan dan setelah itu Pak Abbas kembali lagi duduk. Dan setelah khutbah ini selesai, acara ini selesai, Pak Abbas dan Anto ini diajak menuju ke salah satu rumah penghuni yang ada di sana. Ternyata Pak Abbas dan Anto ini diajak ke rumah kepala sukunya. Rumah kepala suku ini beda dengan rumah-rumah yang ada di sana. Rumahnya cenderung lebih besar. Mirip seperti joglo orang Jawa. Tapi joglonya ini agak aneh. Joglonya itu mengerucut ke atas. Dan di samping-samping itu
ada semacam kolam kecil. Jadi untuk masuk ke joglo tersebut harus melewati kolam-kolam itu. Begitupun juga ikan-ikan yang ada di sana. Ikan-ikan ini aneh. Ikan-ikan yang dilihat Anto yang ada di kolam itu, ikannya ini mirip lele. Tapi dari ikan-ikan itu ada semacam taring yang keluar. Jadi ikan-ikan ini aneh dan Anto merasa ini semua yang ada di sini ini aneh. Dan pepohonan-pepohonan yang ada di sana yang mengeluarkan buah, ini buahnya juga cenderung lebih besar. Nggak seperti buah yang normal pada umumnya. Setelah itu mereka dijamu di sana. Mereka makan-makan besar. Ada semacam kambing guling, tapi nggak tahu apakah ini benar-benar kambing guling. Dan setelah Pak Abbas ini menjelaskan ke Anto, Tok, ini kambing guling. Tapi kambing yang ada di sini jangan disamakan dengan kambing yang ada di dunia kita. Memang seperti inilah. Jadi yang dilihat Anto, kambing ini memang seperti kambing pada umumnya. Tapi yang terlihat aneh adalah di bagian kakinya. Kakinya itu memanjang. Jadi keempat kaki kambing ini memanjang dan telinganya itu juga menjuntai panjang sekali. Dan mata dari kambing ini juga terlihat besar kayak seolah-olah matanya itu mau keluar. Nah pas waktu Anto ngelihat fisik dari kambing ini sebenarnya dia sudah nggak mau makan. Tapi karena Pak Abbas ini makan dan Pak Abbas bilang ke Anto, Tok makan Tok untuk menghormati warga di sini. Anto pun ikut-ikutan makan. Rasanya juga sama persis seperti kambing guling yang ada di dunia manusia. Benar-benar enak. Bahkan Anto ini sempat merasakan ada bumbu-bumbu yang hanya terdapat di sini. Bumbu ini memang nggak pernah ditemui sebelumnya oleh Anto, tapi dengan bumbu ini membuat kambing guling ini terasa nikmat. Setelah mereka makan, Anto masih duduk di sana, sedangkan Pak Abbas ini masih ngobrol dengan kepala suku itu. Setelah itu, mereka pamit pulang. Dan sang kepala suku itu sempat ngasih cindramata ke Pak Abbas. Cindramata ini diletakkan di dalam besek bambu. Diserahkanlah kepada Pak Abbas, dan setelah itu mereka pamit pulang. Pada saat dalam mobil, Anto ini sebenarnya penasaran, sebenarnya apa ya isi besek bambu itu. Tapi Anto sungkan mau tanya ke Pak Abbas. Ternyata setelah setengah jam perjalanan, Pak Abbas bilang ke Anto, Tok, kamu mau tahu isinya besek bambu ini apa, cindramata ini apa? Iya Pak, saya mau tanya tadi sungkan. Pak Abbas ini membuka besek bambu itu. Ternyata isinya cuma bungkusan-bungkusan kain semacam kain sutra. Nah, kain inilah yang sampai hari ini tetap disimpan oleh Pak Abbas. Jadi setelah kejadian itu, Anto ini masih sering mengantar Pak Abbas untuk ceramah-ceramah di tempat-tempat yang berbeda. Tapi Anto nggak pernah lagi diajak Pak Abbas untuk berkunjung ke desa gaib itu. Sempat pada suatu saat Anto tanya ke Pak Abbas, Pak, kok sudah lama nggak pernah ke desa gaib yang ada di lereng Merapi itu? Pak Abbas cuma jawab, kayaknya setelah beliau ngasih cindramata itu semacam kode bahwa kita sudah tidak diperbolehkan lagi datang ke sana. Nah, dari situlah Anto bisa memahami. Nah, sampai singkat cerita, pada saat itu COVID melanda. Pada saat COVID inilah Pak Abbas itu nggak mau ditemui. Pak Abbas istirahat di rumah, nggak ada kecurigaan dari diri Anto. Ternyata barulah Anto ini dapat kabar Pak Abbas ini meninggal karena COVID. Setelah itulah Anto juga merasa kehilangan karena bagaimanapun juga Pak Abbas ini banyak sekali membantu dalam kehidupan Anto, terutama ketika Anto sedang ada permasalahan di rumah tangganya itu. Dan satu hal yang benar-benar diingat Anto sampai hari ini, yang sampai pada akhirnya membuat Anto ini berani untuk melangkah menikah lagi. Pak Abbas ini sempat bilang, Tok, kamu nggak usah menyesali keadaan rumah tanggamu. Allah itu memperbolehkan perceraian, tapi Allah membenci perceraian itu. Dan kamu harus ingat, kalau kamu ingin cari pendamping yang baik, kamu harus memperbaiki dirimu. Jadi mulai sekarang, kamu coba memantaskan diri, kamu perbaiki sholat. Kalau kamu ingin dapat perempuan yang baik, kamu harus perbaiki diri. Karena di Quran itu toh, yang baik dipertemukan dengan yang baik, dan yang buruk ya dipertemukan dengan yang buruk. Kalau kamu nggak ingin dipertemukan dengan yang buruk, ya kamu harus memperbaiki diri, supaya kamu bisa mendapat pendamping yang baik. Hal inilah yang akhirnya diingat-ingat betul oleh Anto, dan sampai hari ini, Anto pun sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak, dan dia sekarang tinggal di Jawa Tengah. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Anto kepada Gemara Sunyi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi Duduk wabarakatuh. bersanding dekat di atas demam, mendengarkan unggas bebas dan berkicau. Kau hilang hatiku kacau. Di manakah geranganmu? Di mana kemana bahagia? Mengapakah air mata mengalir membasah alam ria?